Itu diklik. Punyamu kalau ada sistemnya diklik itu apa itu? Perintahnya itu. Go. Nah, share screen saya kelihatan ya, Mbak? Kelihatan, Mbak. Nah, oke. Iya, Pak, kelihatan, Nah, Pak. di sini ketika kita ingin membuat artikel, pertama kita harus tahu template-nya. Nah, template-nya itu dilihat dari kemana jurnal artikel kita akan diterbitkan, di jurnal mana. Nah, itu yang harus kita tahu. Nah, akan tetapi secara garis besar dalam membuat sebuah artikel itu yang intinya adalah satu, adanya pendahuluan. Nah, ini ya. Kemudian metode. Nah, kemudian hasil dan pembahasan. Yang terakhir adalah simpulan. Nah, itu. Kalau daftar rujukan ini pasti ada. Nah, kemudian abstrak itu pasti ada. Nah, abstrak itu adalah gambaran singkat. Nah, di dalam membuat sebuah artikel itu macam-macam template-nya. Kadang ada pendahuluan, ditambah lagi landasan teori. Jadi nggak sama setiap jurnal itu ya. Nah, sekarang kita kupas dulu dari abstrak. Abstrak di artikel itu jelas berbeda dengan abstrak yang ada di skripsi kalian. Kalau abstrak di skripsi itu kan satu lembar penuh. Nah, kalau abstrak di artikel itu maksimal itu 250 kata atau 200. Coba cek ini. Ketika saya blok, nah ini ada berapa kata ini? Nah, ini ya. Ada 194. Nah, jadi nggak sampai 200. Jadi jangan sampai 200 kata. Nah, nanti dicek punyanya teman-teman. Nah, yang pertama, dalam abstrak harus menampilkan latar belakang secara singkat. Misalnya, karena judul saya itu adalah evaluasi perkuliahan daring, keterampilan menulis selama masa pandemi COVID-19 dengan model evaluasi CIP, maka garis besarnya itu kan berarti evaluasi perkuliahan. Nah, kalian mendeskripsikan sendiri evaluasi model CIP itu seperti apa. Itu dalam satu kalimat. Misalnya kamu judulmu apa, Yus? Analisis keterampilan menulis teks ulasan dengan metode quantum learning. Teks ulasan itu adalah teks yang seperti apa? Itu versinya kamu bla 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 titik. Nah, kalau sudah itu tujuan. Tujuanmu di sana ada berapa? Kalau misalnya ada 5, ya ada 5. Dan tidak perlu enter-enter. Misalnya tujuan penelitian ini adalah 1 kurung buka. Ya. 2 kurung buka. Sampai terakhir. Paham ya? Nah, setelah tujuan, kita butuh apa? Butuh metode. Nah, metode yang ada di skripsi kalian itu semuanya dimasukkan, tetapi dipangkas-pangkas. Contohnya ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif evaluatif. Titik. Ya. Data pada penelitian ini bersifat primer dan sekunder. Titik. Nah, data dikumpulkan dengan teknik wawancara, angket, dan dokumentasi. Titik. Nah, instrumen penelitian ini menggunakan instrumen evaluasi perkuliahan daring keterampilan menulis dengan menggunakan 21 soal dan menentukan kriteria sangat tidak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Titik. Nah, data dianalisis dengan menggunakan metode content analysis. Titik. Nah, berhenti sampai sini sudah. Nah, ini berarti bab 3 kamu diringkas menjadi 1 paragraf.
Nah, satu paragraf yang tiap tiap misalnya menjelaskan data titik, sumber data titik, instrumen titik, dan seterusnya. Paham ya? Kita lanjut. Nah, hasil penelitian itu berarti yang di hasilmu di penutup itu dipindah ke sini. Ya, dipindah bukan berarti utuh, tetapi dipangkas sehingga muncul intinya saja. Misalnya punyanya Yustia, rumusan masalahmu nomor 1 misalnya apa? Teks ini bunyinya gini lah. Berarti cukup bahwa siswa kelas ini mampu menulis puisi misalnya dengan baik, titik. Nah, rumusan kedua, menulis ini dengan ini. Itu aja. Terus bahwa kamu simpulkan, ya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi model ini dan ini memang dapat meningkatkan kemampuan menulis, misalnya teks negosiasi siswa sesuai dengan panduan buku teks kelas XXE gitu. Kemudian kata kunci. Kata kunci atau keyword itu diambil dari judul. Nah, kalau ini berarti evaluasi, bisa perkuliahan daring, keterampilan menulis, pandemi, dan misalnya kalau sudah tadi langsung evaluasi model SIP. Kalau buat keyword atau kata kunci minimal 3 dan maksimal 5. Nah, 5 ini berapa? Ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, pokoknya jangan melebihi 5 dan kurang dari 3. Oke. Untuk abstrak ada pertanyaan. Kemudian untuk abstrak bahasa Inggris jangan diterjemahkan di Google Translate berantakan. Walaupun kamu menerjemahkan di Google Translate boleh, tetapi dicek lagi, tanya ke temanmu yang bahasa Inggris atau dosen bahasa Inggris supaya bahasa Inggrisnya itu bagus ya, tidak terjemahan oleh mesin. Tuh. Oke. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan itu kamu bisa ambil di skripsimu. Akan tetapi, maaf saya ulang, di skripsi bisa ditambah di bab 2. Misalkan ada novel ditambahi dengan teori-teori novel. Dan kalau sudah dalam bentuk artikel itu harus minim kalimat tetapi banyak sitasi. Contoh ini, satu paragraf ini didukung berapa pendapat? 1, 2, ya toh, 3, 4. Ya, caranya seperti ini. Ini namanya artikel yang bagus. Jadi setiap paragraf didukung minimal 3 atau 4 pendapat. Nah, kalau milik kalian kemarin misalnya masih banyak bercerita, itu dipangkas. Jadi tidak boleh banyak-banyak. Ya. Sudah, kalau sudah ke metode. Begitu pula dengan metode penelitian, sama. Semua yang ada di skripsi dipindah ke sini dengan catatan lebih ringkes kalimatnya. Tidak usah panjang lebar. Simpel-simpel saja. Seperti ini kan, cuma berapa baris ini. Yang penting orang itu tahu bahwa oh skripsimu ini atau penelitianmu ini pendekatannya dengan ini toh. Datanya ini. Analisis datanya ini. Instrumennya ini. Teknik analisis datanya seperti ini. Kemudian teknik validasi datanya seperti ini. Nah, jadi lengkap tetapi tidak banyak. Ya, lengkap tapi simple. Oke. Kemudian hasil dan pembahasan kita kemarin sudah saya kasih tahu ambil di bab 4 hasil dan pembahasan di bagian B. Paham ya?
Bagian B itu masuk semua dan dipangkas-pangkas yang tidak butuh. Jadi disimpelkan lagi. Terus yang bagian C bisa ditambah di bagian akhir. Karena apa? Karena sebagai bentuk validasi. Seperti ini. Nah, pokoknya bagian akhir itu adalah validasinya. Nih. Kenapa kok divalidasi? Karena bahwa penelitianmu itu loh sudah diteliti oleh orang lain walaupun beda topik, walaupun beda metode, tetapi sama-sama dapat meningkatkan misal keterampilannya siswa. Nah, itu ya. Jadi poin B, poin C masuk di hasil pembahasan sama di bab 4. Kemudian simpulan. Simpulannya di simpulan skripsimu itu dimasukkan ke sini dan diringkes. Kalau tadi kamu merumuskannya 5, berarti simpulannya ada 5. Simpulan pada penelitian ini adalah 1 kurung buka titik titik titik, 2 kurung buka titik titik titik. Nah, kemudian daftar rujukan perlu diperhatikan, ini sering banyak keliru. Bukan daftar rujukan yang di skripsi dipindah di sini, tetapi daftar rujukan yang ada di sini, ya, yang ada di artikelmu yang dipindah ke sini. Itu kemarin ada kakak kelas kalian itu daftar rujukan yang ada di skripsi dimasukkan semua, jadi banyak loh. Itu keliru. Namanya daftar rujukan itu berarti yang dirujuk, ya, yang digunakan di artikel ini itu dipakai, itu dimasukkan seperti itu. Nah, kalau sudah kalian perlu cross check. Nah, coba lihat ini berapa halaman. Oh, ini 12. Upayakan jangan sampai melebihi 12 halaman. Ya, minimal bisa 5 atau 8, tapi jangan sampai lebih di atas 12 halaman. Ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang artikel, ada masalah enggak? Nanti coba salah satu temannya bisa share screen hasilnya ya. Mungkin siapa yang ingin dikomentari boleh. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada? Kalau enggak ada, saya bisa lanjut ke submit ya, cara submit atau register. Nah, saya stop share screen-nya dulu. Nah, Aminatul, Siti Ana, sama Ulfa bisa dinyalakan kameranya kalau tidak kesulitan sinyal ya. Nih. Nah, oke, ada pertanyaan enggak? Silakan bertanya. Saya lanjutkan ke submit jurnal. Nah, punyamu ada masalah, Yus? Kamu pakai HP atau pakai laptop? Saya pakai laptop ini. Pakai HP. Oh, kalau pakai HP enggak ini ya? Atau habis ini coba dikirimkan biar saya review gitu ya? Ya. Coba dikirimkan by email. Terus nanti coba dikirimkan. Nah, termasuk kemarin ada percakapan-percakapan itu juga dimasukkan gitu ya. Oke. Nah, kalau kalian sudah apa namanya sudah siap, nah sekarang saatnya submit. Saya share screen. Misal di Edutama. Saya share screen. Oke. Nah, tampilan saya apa ini? Edutama ya. Oke. Nah, ya. Kalau ingin submit artikel, nah kalian harus cari di sini namanya yang register. Mana register di sini? Mana? Nih. Nah, fungsinya register itu adalah mendaftar. Kita tidak akan bisa submit jurnal kalau kita tidak mendaftar. Nah, kita register dulu.
Nah, di sini. Ya. Nah, ini diisi sesuai keadaan kalian. Ini contoh ya. Misal di sini saya kasih nama Joko. Passwordnya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasih angka. Biasanya biar itu. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. A. Nah, salutation itu sebutan. Kalau kalian berarti kan nyonya, belum nikah tuh ya. Nih. Terus first name, misalnya ini Joko. Nah, enek nama tengahnya enggak? Nek enggak ada ya udah. Terus last name. Last name berarti misalnya Joko Samudro. Nah, inisial itu singkatan, berarti nek Joko Samudro berarti JS. Nah, gender itu jenis kelamin M. Afiliasi kamu berarti kan IKIP, PGRI, Bojonegoro. Nah, signatur nggak usah diisi. Nah, ini penting email. Emailnya itu ini harus tervalidasi atau harus aktif. Misalnya Joko, ini 10 menit mau mati nih ya, nanti lanjut. Joko@gmail.com misalnya. Confirm. Nah, ini di copy. Nah, ini misalnya ponnya nggak usah diisi ya. Terus negara ini diisi Indonesia. Oke, ini diklik. Ini jangan sampai ini centang semua ya. Ini tentang Udah ya. Kemudian kita register. Nah, oke. Nah, tinggal save. Kelihatannya di sini save atau never tinggal save. Nah, oke. Kalau sudah ini, nah kalian berarti tinggal memasukkan artikel kalian. Ya. Nah, ini kan sudah coba lihat identifikasinya ini siapa. Nah, ini lihat, oh Joko ini kan, nah, Joko. Kalau mau logout berarti bisa keluar, nanti bisa login. Karena ini posisi misalnya pengen aku keluar dulu, nah di logout. Nah, kalau mau login berarti tinggal tekan ini kan, menu login ini. Nah, cari login. Nah, Joko. Nah, kemudian login. Nah, ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita akan masuk ke atau upload artikel. Nah, berarti kita harus pilih new submission ini. Ya, new submission diklik. Nah, oke. Nah, udah. Ini tinggal checklist semua. Oke. Ini tidak perlu, tinggal save and continue. Nah, ini submission file, tinggal upload filemu di mana. Ini terserah ya, misalnya ini. Ingat file Word-nya yang diupload. Ini upload. Nah, ini ya, submission file. Save and continue. Ya. Nah, di sini ada pilihan authors. Karena kalian orang pertama, berarti kalian kan ini. Nah, untuk artikel itu kemarin orangnya berapa kalian? Pirayus? 3 lah, berarti di sini add author. Ya. Nanti pilih 1. Nah, siapa? Misalnya saya. Ya. Ini. Wes. Add lagi. Pak Kolek kan ya. Nah, berarti kan Ahmad. Saya lupa cara namanya Pak Kolek ya. Nanti coba cek ya namanya. Misalnya kolik.add
gmail.com. Nah, afiliasi sama ekip Indonesia Gak Sadar Digital, diisi title itu judul. Judul ditulis kapital kecil. Tadi misalnya judulmu apa? Nah, misalnya senja. Abstrakmu di copy di sini. Nah, ya toh. Terus kata kunci diisi. Mana ini? Nih kata kunci diisi. Nah. Referensi juga diisi. Tinggal copy paste. Copy paste apa yang ada di artikel kalian, ya. Itu. Tinggal copy paste di sini. Kemudian save and continue. Nah, kalau ada nyala seperti ini, please enter the abstract or your article. Oh, berarti ada yang kosong. Nih, diisi misalnya. Nah, kemudian di save and continue. Nah, ini dilihat. Ini adalah supplementary file. Misalnya kalian ingin melampirkan hasil plagiasi atau hasil apa. Kalau enggak ya tinggal save and continue, enggak usah diupload, langsung save and continue. Nah, ini sudah muncul. Nah, kalian tetapi belum selesai, harus di finish ya. Di finish submission. Nah, finish. Nah, sudah selesai. Nah, ini submission complete. Thank you for interest in publish with your journal Edutama. Nah, ini diklik coba. Nah, ini posisinya. Nah, ini. Ya toh? Ini. Artikelmu nomornya ini 1808. Ya, disubmit pada tanggal 2 bulan 7. Ini penulisnya karena nama belakang yang disebut ya. Judulnya ini. Nah, ini statusnya adalah menunggu proses penilaian. Nah, jadi nanti gitu. Nah, beda jurnal kadang beda. Misalnya ini, kamu jurnalmu apa kemarin? Si Aminatus. Jurnalmu apa tuh? Aminatus. Sebentar, Pak. Jurnal Jurnal apa? Jurnal Bahasa Sastra, Pak. Bahtera. Jurnal Bahtera. Oh, Bahtera ya. Ini kelihatan. Iya. Tampilan saya jurnal apa ini? Bahtera, iya. Ya, ini link ya. Link ya. Bahtera yang sastra dan budaya, Pak. Bukan ini. Bukan. Jurnal? Yang apa? Oh, yang Jurnal Pendidikan Bahasa Sastra dan Budaya. oh miliknya UNJ ya? Bahtera. UMJ. Saya senggone Yusti apa Yus? Jurnal saya. Lali gak delok linke. Nggonmu apa Yus? Mic-nya masih off itu. Mic-mu Yus. Jurnal Semantika. Oh, Umus. jurnal semantika. Ini kelihatannya layar saya semantika ya. Ya. Karena tiap jurnal itu beda, karena ada OJS 2 dan OJS 3. Nah, tak lihatkan ini OJS berapa dulu. Nah, kalau miliknya Justia, ini OJS-nya OJS 3. Dia lebih tinggi OJS-nya. Cuma caranya sama, yaitu kamu register dulu ya. Yus, ini register. Sama caranya ngisi untuk login itu sempat centangi ya, dicentangi kabeh ya nanti. Terus iki I am not robot, nah ditentang referring interest pakai pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, enggak apa-apa. Nah, terus nanti kalau sudah kamu register. Nah, kalau sudah terregister, kamu login. Nah, di sini. Nah, login. Saya punya akun di sini enggak ya? Nah, kalau sudah login seperti ini, nah, karena saya reviewer di sini, nah, saya lihatkan. Oke, bisa ya ini. Nah, ini Cahyo Umus ya. Lihat dashboard-nya. Nih ya.
Ini posisi saya sudah login ini, Yus. Lihat dashboard, klik. Nah. Nah, ini kalau mau upload lagi nih tes. Nah. Saya agak lupa kalau ini. Benar. Tes. Ini posisi saya reviewer soalnya. Nanti coba Yustia, coba ya kalau ada kendala nanti misalnya ini posisi saya review bukan penulis, jadi kok gak bisa ya. Nanti coba habis ini register ya. Register kemudian login. Nah, nanti tampilannya seperti apa login. Sama nanti pilih new submission-nya ya, itu. Oke. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan?